Selamat malam dan selamat datang kembali di ruang renung. Terima kasih karena kembali hadir di ruang kecil ini. Jika pada ruang sebelumnya kita berbicara tentang kehilangan arah, maka malam ini kita akan melangkah sedikit lebih dalam. Karena ada fase dalam kehidupan yang mungkin lebih sunyi daripada kebingungan itu sendiri. Fase ketika hidup tetap berjalan, hari tetap berganti, namun perlahan ada sesuatu yang mulai memudar dari dalam diri. Malam ini kita akan bersama-sama menyelami samarnya kehidupan, dan untuk memulai perjalanan malam ini, kita akan mulai masuk ke bab pertama mengenai hidup yang tetap berjalan. Bab 1, hidup yang tetap berjalan. Ada masa dalam kehidupan ketika semuanya tampak baik-baik saja. Pagi datang seperti biasa, alarm berbunyi. Hari dimulai dengan rutinitas yang sama, langkah yang sama, wajah-wajah yang sama. Dan waktu terus bergerak tanpa pernah menunggu. Dari luar, semuanya terlihat normal. Tidak ada badai yang tampak. Tidak ada masalah besar yang terlihat. Namun, perlahan, di dalam hati mulai tumbuh satu rasa yang sulit dijelaskan. Rasa bahwa hidup hanya sedang berjalan, bukan benar-benar dirasakan. Hari demi hari berlalu seperti salinan dari hari sebelumnya, dan di sanalah kesamaran itu mulai hadir. Ketika hari-hari terus berjalan tanpa banyak perubahan, perlahan yang memudar bukan aktivitas, melainkan rasa. Dan untuk melanjutkan renungan malam ini, kita akan mulai masuk ke bab kedua, mengenai saat rasa mulai memudar. Bab 2, saat rasa mulai memudar. Ada kalanya, hal-hal yang dulu terasa hangat, kini menjadi biasa. Senyum masih ada, tawa masih terdengar, keramaian masih mengelilingi. Namun, di dalam diri ada ruang yang perlahan terasa kosong. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena hati mulai lelah. Hal-hal kecil yang dulu memberi arti, kini hanya lewat begitu saja. Dan ketika rasa mulai memudar, hidup terasa seperti berjalan di dalam kabut. Tidak sepenuhnya gelap, namun juga tidak benar-benar terang. Saat rasa mulai memudar, malam seringkali menjadi ruang yang paling jujur. Dan dari keheningan itulah banyak hal mulai berbicara. Kita akan mulai masuk ke bab ketiga, mengenai keheningan yang mulai berbicara. Bab 3, keheningan yang mulai berbicara. Ada malam-malam tertentu ketika dunia terasa begitu tenang. Namun, justru dalam ketenangan itu, pikiran menjadi lebih nyaring. Suara-suara yang selama siang tertutup oleh kesibukan mulai terdengar. Pertanyaan-pertanyaan kecil mulai muncul. Apa yang sebenarnya sedang dicari? Mengapa semuanya terasa kosong? Mengapa hidup yang terus berjalan justru terasa semakin jauh? Di titik inilah kehidupan mulai terasa samar. Bukan karena dunia di luar, tetapi karena hati belum sempat kembali kepada dirinya sendiri. Namun mungkin kesamaran ini bukan akhir. Kadang justru dari kabut itulah kita mulai melihat sesuatu yang selama ini terlewat. Kita akan mulai masuk ke bab keempat, mengenai makna di balik kabut kehidupan. Bab 4, makna di balik kabut. Mungkin hidup memang tidak selalu datang dengan kejelasan. Ada fase ketika jalan terlihat terang, namun ada juga masa ketika semuanya terasa samar. Dan mungkin kesamaran itu bukan hukuman. Ia adalah isyarat bahwa ada bagian dari diri yang terlalu lama diabaikan. Ada lelah yang belum sempat diistirahatkan. Ada luka yang belum benar-benar dipahami. Dalam kabut itulah hidup mengajak kita berhenti, bukan untuk menyerah,
tetapi untuk mendengar. Dan akhirnya kita sampai pada bagian terakhir dari ruang malam ini. Kita akan mulai masuk ke bab terakhir mengenai bertahan dalam kesamaran. Bab 5. Bertahan dalam kesamaran. Tidak semua fase kehidupan harus segera memiliki jawaban. Ada masa ketika yang bisa dilakukan hanyalah bertahan. Satu malam lagi, satu hari lagi, satu langkah kecil lagi. Karena seringkali makna tidak datang dalam keadaan terang. Ia justru lahir dari kesamaran, dari malam-malam yang sunyi, dari langkah yang tetap dijaga meski arah belum sepenuhnya terlihat. Dan mungkin dari titik inilah perjalanan akan mulai membawa kita menuju sesuatu yang lebih dalam, sebuah ruang untuk berdamai dengan diri sendiri. Terima kasih telah menemani malam ini di ruang renung. Semoga ruang kecil ini dapat menjadi tempat untuk menyimpan pesan, kesan, dan makna dari perjalanan kehidupan yang sedang dijalani. Dan perjalanan ini masih akan berlanjut. Pada ruang berikutnya, kita akan memasuki session akhir dari buku Samarnya Kehidupan, yang akan membahas tentang berdamai dengan diri sendiri. Sebuah fase ketika hidup tidak lagi mencari jawaban di luar, melainkan mulai kembali mendengarkan suara dari dalam. Kita akan kembali hadir setiap Selasa dan Sabtu malam, melanjutkan perjalanan kehidupan ini bersama. Selamat beristirahat, sampai jumpa di ruang renung berikutnya.